Pria tua ini suka mencuri di warung-warung. Salah satu pemilik warung ini mau buat kapok. Saat membuntutinya pulang, dia malah menangis. Ternyata Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Mulyo, seorang pria berusia 60 tahun, hidup dalam kontradiksi antara namanya yang berarti mulia dan kenyataan kesengsaraan yang melingkupi hidupnya. Ia tinggal bersama dua cucunya, seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Mulyo dan cucunya tinggal di sebuah rumah kayu sederhana tanpa listrik, bergantung pada tungku dan kayu untuk memasak. Rumah Mulyo adalah satu-satunya di desa yang masih mempertahankan tampilan seperti zaman dulu. Sebagian orang mungkin mengira bahwa rumah itu adalah hasil dari keinginan Mulyo untuk memelihara tradisi dan keaslian. Namun kenyataannya mungkin lebih rumit. Mungkin Mulyo tidak mampu merenovasi rumahnya di usia tua seperti ini. Dan rumah itu menjadi saksi bisu dari perjuangan dan keterbatasan yang ia hadapi setiap hari. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Mulyo tidak pernah menunjukkan rasa putus asa. Ia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi cucunya, meskipun dalam kondisi yang sulit. Setiap pagi Mulyo bangun dengan semangat untuk mencari rezeki. Entah itu dengan bekerja sebagai buruh tani di ladang tetangga, atau dengan menjual hasil kebunnya di pasar lokal. Cucunya belajar banyak dari kehidupan sederhana bersama Mulyo. Mereka belajar tentang nilai kerja keras, kesederhanaan, dan keikhlasan dari kakek mereka. Meskipun terkadang mereka merasa malu dengan keadaan rumah mereka juga merasa bangga akan keteguhan dan kebaikan hati Mulyo. Dahulu, Mulyo hidup dalam kebahagiaan dan kehangatan keluarga. Namun segalanya berubah drastis sejak kepergian istrinya yang dicintainya. Kematian sang istri meninggalkan luka yang tak terobati dalam hati Mulyo. Namun, cobaan belum berakhir di situ. Putri satu-satunya Mulyo mengalami kisah pilu yang tak terduga. Ia diceraikan oleh suaminya setelah memiliki 2 anak, meninggalkan Mulyo sendirian dalam kesedihan yang mendalam. Kemudian, Putri Mulyo bertemu dengan seorang pria kaya yang memikat hatinya dan menikahinya. Setelah itu, Putri Mulyo tidak pernah kembali lagi, meninggalkan kedua anaknya dan sang ayah yang kini hanya menjadi tukang becak di pasar-pasar dengan pendapatan yang tidak menentu. Mulyo, yang dulunya bekerja sebagai tukang becak dengan penuh semangat, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pekerjaannya tidak lagi memberikan kestabilan finansial yang dibutuhkan. Setiap hari ia berjuang melawan rasa lelah dan keputusasaan, mencari nafkah untuk dirinya dan 2 cucunya yang ditinggalkan oleh ibu mereka. Di tengah kesulitan hidup, Mulyo tetap tegar dan penuh kasih sayang terhadap cucunya. Meskipun terbatas secara materi, Mulyo selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi kedua cucunya. Ia mengajarkan mereka nilai-nilai kehidupan yang penting, seperti kerja keras, kesabaran, dan keikhlasan. Setiap malam, Mulyo duduk di teras rumah sederhana mereka, memandang langit yang gelap dengan bintang-bintang yang bersinar terang.
Ia berdoa dengan penuh harap agar cucunya tumbuh menjadi orang yang baik dan sukses, meskipun dalam keterbatasan yang mereka hadapi. Hari-hari Mulyo dihabiskan dengan mengayuh becak ke pasar setiap pagi, sambil membawa kedua cucunya yang belum sekolah bermain di taman bermain yang berdekatan dengan pasar. Pagi itu, seperti biasa, Mulyo berusaha menarik penumpang untuk menghidupi keluarganya. Namun hingga siang hari, becaknya masih sepi dari penumpang. Mulyo menghela nafas dalam-dalam, merasa sedikit putus asa karena belum mendapat rezeki pagi itu. Namun tiba-tiba, seorang perempuan hamil besar meminta Mulyo untuk mengantarnya ke tempat kerja suaminya yang tidak terlalu jauh dari pasar. Mulyo merasa bersyukur karena mendapat kesempatan untuk menghasilkan uang pada hari itu. Dengan penuh semangat, Mulyo mulai mengayuh becaknya menuju tempat kerja suami perempuan tersebut. Meski perjalanan tidak terlalu jauh, namun setiap langkah yang diayuhnya terasa berat karena beban yang ia pikul untuk memberikan nafkah bagi cucu-cucunya. Sesampainya di tempat kerja suami perempuan tersebut, perempuan hamil itu turun dengan senyum penuh rasa terima kasih. Mulyo merasa lega karena telah berhasil membantu seseorang dan mendapatkan upah yang akan membantu keluarganya. Waktu sudah menunjukkan siang hari. Mulyo pun segera bergegas menjemput kedua cucunya yang sedang bermain di taman berdekatan. Mereka berdua terlihat senang ketika melihat Mulyo datang menjemput. Mulyo membawa mereka ke warung roti terdekat dan membeli roti untuk makan siang mereka. Meskipun sederhana, namun roti itu terasa begitu istimewa bagi cucu-cucunya yang lapar setelah bermain di taman. Saat mereka duduk bersama di warung roti, cucu-cucunya dengan lahap menyantap roti mereka sambil tersenyum bahagia. Mulyo merasa hangat di dalam hatinya melihat kebahagiaan kedua cucunya. Ia merasa bersyukur atas rezeki yang ia terima hari itu dan atas kebahagiaan sederhana yang bisa ia berikan kepada cucu-cucunya. Di tengah keramaian pasar yang sibuk, Mulyo dan kedua cucunya menikmati roti mereka dengan penuh rasa syukur dan kebersamaan. Meskipun hidup dalam keterbatasan, namun kebahagiaan sederhana dan kebersamaan keluarga adalah harta yang tak ternilai bagi Mulyo. "Kak, Sila pengen makan enak kayak anak-anak di taman tadi," rengek cucu gadisnya sambil menatap raut wajah sang kakek. "Iya kek, makanannya enak bukan roti," sahut cucu laki-lakinya sambil menatap roti yang sudah habis setengah. Mulyo tersenyum simpul. Ia mengerti makanan enak yang dimaksud kedua cucunya. Ia dengan kesadaran penuh juga menginginkan kedua cucunya memakan makanan enak dan bergizi. Sayang sekali, ia tidak memiliki kendali penuh untuk menuntut rezeki lebih banyak. Mulyo juga tidak bisa menjanjikan apapun kepada mereka seperti yang ia lakukan kepada putrinya dulu. Keadaan sudah berbanding terbalik. Mulyo merasa haru ketika mendengar permintaan cucunya yang ingin makanan enak. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Mulyo tidak ingin mengecewakan cucunya. Ia memutuskan untuk bekerja lebih keras untuk memenuhi keinginan cucunya. Selain menjadi tukang becak, Mulyo turut menjadi kuli panggul di pasar dan bahkan membantu tukang parkir jika sedang memerlukan bantuan. Kerja keras Mulyo selama seminggu itu akhirnya membuahkan hasil.
Ia berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli ayam goreng di pinggir jalan yang terkenal dengan sebutan Kentucky karena diselimuti tepung yang renyah. Orang-orang di sekitar pasar pun menyambutnya dengan hangat. Saat pulang dari pasar dengan ayam goreng Kentucky yang harum, Mulyo merasa bangga dan bahagia. Ia tahu betapa senangnya kedua cucunya ketika melihat makanan enak tersebut. Begitu tiba di rumah, Mulyo segera menyajikan ayam goreng tersebut dan mereka mulai menikmati hidangan tersebut bersama. Kedua cucu Mulyo tampak begitu senang dan antusias saat melihat ayam goreng Kentucky di hadapan mereka. Mereka segera menyantap makanan itu dengan lahap, tersenyum bahagia setiap kali menggigit potongan ayam goreng yang renyah. Rasanya yang gurih dan lezat membuat mereka merasa begitu nikmat dan bahagia. Di tengah hidangan yang sederhana namun penuh makna itu, Mulyo melihat ekspresi kebahagiaan dan kepuasan di wajah kedua cucunya. Momen itu menjadi begitu berharga baginya. Melihat betapa senang mereka dengan makanan enak yang berhasil ia beli dengan kerja kerasnya. Saat mereka selesai makan, suasana di rumah menjadi hangat dan penuh kebersamaan. Mulyo merasa lega dan bahagia bisa memberikan kebahagiaan sederhana, namun berharga bagi kedua cucunya. Mereka berdua tampak begitu bersyukur dan berterima kasih kepada Mulyo atas usahanya yang tak kenal lelah untuk memenuhi keinginan mereka. Di balik sederetan rumah-rumah sederhana di desa itu, suara tawa dan kebahagiaan dari rumah Mulyo terdengar begitu meriah. Mereka tidak memiliki kekayaan materi, namun kebahagiaan dan kebersamaan yang mereka rasakan adalah harta yang tak ternilai bagi mereka. Kebahagiaan Mulyo terasa seperti berakhir tiba-tiba saat ia terbangun di pagi hari dan merasakan sakit yang luar biasa di lutut kirinya. Rasa sakit yang menusuk membuatnya hampir tidak bisa bergerak, terdiam sejenak di atas kasur. Kedua cucunya yang masih tidur mulai merasa lapar dan khawatir saat menyadari bahwa kakek mereka belum bangun seperti biasa. Mulyo dengan susah payah memberitahu kedua cucunya bahwa masih ada sisa ayam goreng Kentucky di bawah tudung, sehingga mereka bisa sarapan. Meskipun lututnya terasa sakit, Mulyo tetap berusaha bangkit dari tempat tidur, membersihkan diri dan berwudu. Ia terlambat untuk melaksanakan sholat subuh, namun tekadnya untuk menjalankan ibadah tetap kuat. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh, Mulyo bersiap-siap untuk mengayuh becaknya menuju pasar seperti biasa. Awalnya, rasa sakit di lututnya sudah menjadi hal yang biasa baginya setelah kepergian mendiang istrinya. Namun, kali ini rasa sakit itu semakin terasa dan membuat Mulyo meringis setiap kali mengayuh becak. Perjalanan menuju pasar yang biasanya penuh semangat dan kegigihan, kali ini terasa begitu berat bagi Mulyo. Setiap gerakan lututnya terasa menusuk dan membuatnya merasa tidak nyaman. Meskipun begitu, Mulyo tetap bertekad untuk mencari rezeki bagi keluarganya, terutama kedua cucunya yang bergantung padanya. Di sepanjang perjalanan yang penuh dengan rintihan kesakitan, Mulyo terus mengayuh becaknya dengan tekad yang teguh. Ia merenungkan betapa pentingnya keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan hidup. Meskipun badannya sakit, namun semangat dan keinginannya untuk memberikan yang terbaik bagi cucunya
tetap membara di dalam hati. Sampai akhirnya, Mulyo tiba di pasar dengan perasaan lega namun juga lelah. Meskipun lututnya masih terasa sakit, ia tetap berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Di tengah keramaian pasar, Mulyo merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk terus berjuang demi kelangsungan hidup keluarganya. Kisah perjuangan Mulyo yang penuh dengan rintihan, kesakitan, dan keteguhan hati menjadi cerminan dari kekuatan dan keberanian seorang pria tua yang tetap tegar menghadapi cobaan hidup. Meskipun badannya sakit, namun semangatnya untuk melindungi dan memberikan yang terbaik bagi cucunya tidak pernah padam. Walaupun begitu, ia tidak bisa bergerak secara leluasa seperti saat lututnya baik-baik saja. Sekarang ia tidak bisa ikut merapikan motor di pasar, lantaran takut terjatuh lalu merusak motor orang lain. Sehingga ia hanya bisa duduk di becaknya sambil melambaikan tangan menarik penumpang. Usahanya sama seperti seminggu lalu. Tidak banyak yang tertarik dengan becak. Mereka lebih praktis menaiki motor yang disebut ojek atau mobil yang disebut gokar. Tidak seperti becak yang jalannya lama, panas, dan tarifnya terkadang bisa lebih mahal karena menggunakan tenaga manusia. Lebih lagi, teman-teman Mulyo sudah menggunakan becak motor dan hanya dirinya becak yang dikayuh di pasar itu. Terkadang memang tersingkirkan. Saat sedang duduk sambil memijati lutut kirinya dengan sesekali meringis kesakitan, ada pemuda yang menghampirinya. Pakaiannya rapi, memakai kacamata, lalu tas lempang yang tampak besar. Tangannya memegang satu buah ponsel. "Ada apa, Bapak? Lutut Bapak sakit?" tanyanya. Mulyo dengan senyum ramah menggelengkan kepala. Tidak ingin membuat orang bersimpati kepadanya, lalu membuat mereka repot. "Saya nggak apa-apa, biasa, orang tua." "Saya juga punya orang tua di rumah yang sakit di lutut, Pak. Maaf ya, Pak, saya jadi cerita. Beliau enggan dan susah kalau mau diajak ke rumah sakit dengan alasan nggak mau merepoti anak-anaknya. Padahal anak lebih senang kalau orang tuanya sehat dan direpoti. Beliau begitu keras kepala, dan sekarang sedang menderita penyakit radang sendi yang serius. Doakan operasi orang tua saya lancar ya, Pak. Saya nggak berharap orang tua saya kenapa-napa," ujar pemuda itu yang kini duduk di samping Mulyo. Ia mengangguk, mengaminkan doa pemuda tersebut, lalu mengusap punggung dengan kuat supaya memberi semangat kepadanya. "Bapak juga yang semangat ya. Saya tahu Bapak berjuang untuk orang tersayang," tutur pria itu sebelum pamit. Mulyo mengangguk, menatap punggung pemuda itu, lalu kembali pada lututnya. Ia tidak ingin hal buruk terjadi padanya, sehingga menghambat dirinya memberikan kebahagiaan serta hidup layak untuk kedua cucunya. Semoga saja tidak. Begitu pulang ke rumah, ia membawakan roti seperti biasa. Kembali dengan makanan itu setelah kemarin malam makan ayam. Setelah dituruti permintaan mereka, cucunya tidak lagi menuntut Mulyo, menjadi lebih terima apa adanya. Pagi itu setelah aktivitas menarik becak yang melelahkan, rasa sakit di lutut Mulyo semakin parah. Ia merasa kesakitan setiap kali bergerak dan mencari obat yang biasa ia minum saat mengalami sakit seperti ini. Keesokan harinya, kondisi lututnya mulai membaik setelah minum obat dan istirahat yang cukup. Mulyo kemudian teringat akan semacam korset yang biasa dipakainya untuk mengurangi rasa sakit di lutut. Ia mencari korset tersebut di lemari putrinya dan berhasil menemukannya.
Setelah memasang korset di lutut, Mulyo merasakan kenyamanan dan peredaan yang signifikan. Lututnya terasa lebih stabil dan rasa sakitnya berangsur-angsur mereda. Meskipun kondisinya semakin membaik, Mulyo merasa khawatir untuk kembali menarik becak karena takut rasa sakitnya kambuh. Untuk tetap mencari nafkah, ia mulai mencari pekerjaan di rumah-rumah tetangga dengan membantu mereka dalam berbagai pekerjaan rumah tangga. Dengan penuh semangat, Mulyo berusaha membersihkan yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang ia lakukan. Pekerjaan rumah tangga yang ia lakukan di rumah tetangga memberikan pendapatan yang cukup lumayan bagi Mulyo. Meskipun tidak sebanyak ketika ia menarik becak, namun pendapatan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk membeli roti sebagai sarapan atau makanan tambahan. Setiap pagi Mulyo dengan penuh semangat dan tekad berangkat ke rumah tetangga untuk membantu mereka dalam berbagai pekerjaan. Ia merasa bangga bisa memberikan kontribusi dan bantuan kepada tetangga-tetangganya. Meskipun dalam keterbatasan fisik yang ia alami, setiap pekerjaan yang ia selesaikan memberikan kepuasan dan rasa bangga bagi Mulyo. Di tengah kesibukan dan keterbatasan yang ia hadapi, Mulyo tetap tegar dan pantang menyerah. Ia belajar untuk menerima kenyataan dan mencari solusi terbaik untuk menghadapi setiap cobaan yang datang. Meskipun tidak lagi menarik becak, namun semangat dan semangatnya untuk bekerja dan mencari nafkah tetap menyala di dalam hatinya. Pekerjaan itu tidak bertahan lama. Mulyo bingung harus mendapat uang dari mana lagi di saat kakinya sedang sakit. Ia yang awalnya enggan mengutang akhirnya memberanikan diri meminta beberapa roti di warung tetangga. Ia mendapatkannya. Namun besoknya, Mulyo tidak berani meminta lagi di warung yang sama, sehingga mengutang di warung yang lain. Begitu seterusnya, karena memang Mulyo tidak memiliki uang. Sedangkan cucunya merengek minta makan, bahkan tidak mau roti. "Kakek cuma ada roti Sila, Amar. Makan yang ada dulu ya," tutur Mulyo dengan lembut dan penuh perhatian sambil menyodorkan roti dengan isian kesukaan keduanya. Namun tidak ada yang tertarik. Ia akhirnya mencari makanan lain di warung desa sebelah. Karena tidak tahu bisa mengutang atau tidak, Mulyo memasukkan semacam puding berjumlah 2, lalu pergi begitu saja. Ia melakukan hal serupa di warung di desa lain. Sampai ketika ada yang menyadari hal yang dilakukan Mulyo, lalu disadari pemilik warung yang lainnya. Namun mereka tidak bertindak lebih, karena hanya waspada dengan sosok Mulyo. Setelah kabar itu, Mulyo berhenti melakukan hal serupa. Lantaran dilanda rasa bersalah, ia menjadi dilema. Namun, begitu melihat wajah bahagia cucunya, membuat Mulyo tidak bisa berhenti melakukannya. Kelakuan Mulyo pun terbongkar oleh salah satu pemilik warung, membuatnya merasa tak berdaya dan bersalah. Ia tidak berani mencuri lagi di warung tersebut. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut. Tanpa disadari oleh Mulyo, pemilik warung yang mengetahui perbuatannya mengikutinya hingga sampai di rumah sederhana dan tanpa listrik tempat tinggal Mulyo. Saat Mulyo memberikan makanan yang ia ambil dari warung kepada kedua cucunya, mereka merasa senang dan bersyukur. Karena akhirnya mereka bisa makan enak lagi setelah beberapa waktu. Diam-diam Mulyo menangis dalam hati.
karena menyadari bahwa makanan enak yang ia berikan kepada cucunya adalah hasil dari tindakan yang tidak baik. Melihat kejadian itu, pemilik warung juga ikut merasakan keharuan dan kasihan. Ia melihat keadaan Mulyo yang terpuruk, namun berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi cucunya. Dengan hati yang penuh belas kasihan, pemilik warung memutuskan untuk tidak melaporkan Mulyo atas perbuatannya. Ia merasa terharu melihat kebaikan dan cinta seorang kakek yang rela melakukan segala cara demi memberikan makanan yang enak untuk kedua cucunya. Tanpa berkata apa-apa, pemilik warung meninggalkan rumah Mulyo dengan hati yang terenyuh. Mulyo yang sedang dalam keadaan bersedih dan penuh penyesalan, merasa lega dan terharu atas kebaikan yang diterima dari pemilik warung. Meskipun ia tahu bahwa tindakannya tidak benar, namun keinginan untuk tetap memberikan yang terbaik bagi cucunya adalah prioritas utamanya. Ia bersyukur atas belas kasihan dan pengertian yang diberikan oleh pemilik warung. Di balik kejadian yang mengejutkan itu, Mulyo dan kedua cucunya tetap bersatu dalam kehangatan dan kebersamaan. Mereka belajar dari kesalahan dan kebaikan yang terjadi, serta merasakan pentingnya saling memaafkan dan berbagi cinta di tengah cobaan hidup. Meskipun jalannya penuh liku-liku, kebaikan hati akan selalu menjadi cahaya yang menerangi jalan mereka. Pemilik warung tadi memberitahu pemilik warung yang lainnya tentang keadaan Mulyo, sehingga mereka sepakat untuk membiarkan Mulyo mengambil makanan dari warung mereka demi membantu Mulyo dalam bertahan hidup tanpa membuat sosoknya merasa rendah ataupun sungkan.